Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari SMK Negeri 2 Karanganyar, kelas 11 TA. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang proses persiapan pembuatan kain. Sebelum proses winding atau pengelusan melalui beberapa mesin, yaitu mesin combing, mesin roving, mesin spinning. Pengelusan adalah proses menggulung benang yang berasal dari suatu bentuk gulungan yang lain tanpa memberikan pengaruh apapun. Tujuan proses pengelusan adalah untuk melakukan pembersihan atau clearing dan membuat gulungan yang lebih besar. Clearing atau pembersihan. Pada proses winding terjadi pembersihan, yaitu menghilangkan cacat benang. Pembersihan ini harus dilakukan pada proses winding karena winding jauh lebih murah dibandingkan proses selanjutnya, yaitu warping, sizing, dan weaving. Membuat gulungan yang lebih besar. Tujuan utama winding adalah membuat gulungan benang yang lebih besar, khususnya untuk benang ring spinning. Gulungan benang pada ring bobin dengan panjang benang yang relatif pendek digulung secara menyilang pada tempat gulungan yang lebih besar. Tipe dan kualitas gulungan tergantung pada sistem penggulungan pada proses winding. Ada beberapa prinsip penggulungan yang biasanya digunakan pada mesin winding modern, yaitu 1. Random atau open winding, 2. Precision winding, 3. Digikun winding. Random winding. Pada random atau open winding, kun benang berputar menggulung benang karena permukaannya bergesekan dengan silinder penggerak seperti terlihat pada gambar berikut ini. Precision winding. Pada precision winding, tempat gulungan benang atau kun atau cheese diputar oleh serangkaian roda, gigi dan pengantar benang dihubungkan langsung dengan gulungan benang melalui roda gigi, seperti terlihat pada gambar berikut. Digikun winding. Pengembangan terbaru mesin winding menggunakan prinsip digikun winding, di mana sistem kontrolnya menggunakan Microsoft sensor digital menghasilkan gulungan dengan kepadatan yang rata. Pegintiran benang adalah proses merangkap beberapa helai benang kemudian diberi puntiran yang tertentu untuk setiap panjang tertentu. Hasil dari proses ini disebut benang gintir. Ada dua cara proses perangkapan, yaitu yang pertama, proses perangkapan langsung dilakukan di atas mesin. Pada cara ini, setiap kelosan benang single diletakkan pada rak bobin di atas mesin. Beberapa helai benang ditarik bersama-sama melalui rol pengantar ke delivery roll, terus digintir dan digulung pada bobin spindle dari mesin gintir. 2. Perangkapan tidak langsung. Beberapa helai benang spindle dirangkap dulu pada mesin rangkap. Macam-macam mesin gintir. Berdasarkan jalan benangnya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, mesin gintir naik up twister. Pada sistem ini jalannya benang dari bawah ke atas. Yang kedua, mesin gintir turun atau down twister. Pada sistem ini jalannya benang dari atas ke bawah. Penghanian atau warping, proses menggulung benang lusi dengan arah gulungan sejajar pada bim hani atau bim lusi. Penghanian merupakan salah satu di antara sekian proses persiapan pertenunan. Mesin yang digunakan untuk tujuan tersebut adalah mesin hani.
Persyaratan gulungan benang yang baik pada bim tenun adalah: 1. Benang-benang yang digulung harus sama panjang. 2. Letak benang-benang yang digulung harus sejajar. 3. Benang yang digulung pada bim tenun harus optimal. 4. Gulungan benang pada bim hani mempunyai kekerasan yang cukup atau setiap lapis gulungan benang mempunyai tegangan yang sama. Secara umum, teknologi proses penghanian dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penghanian seksional atau sectional warping, penghanian langsung atau beam warping, atau sering disebut direct warping. Mesin hani seksional atau sectional warping. Mesin hani seksi merupakan mesin hani yang proses penghaniannya dilakukan dengan membagi benang lusi menjadi seksi-seksi. Perhitungan jumlah seksi yang digulung dengan cara membagi antara jumlah total benang lusi yang dipakai dengan jumlah krillnya. Pada hani seksi, prosesnya melalui dua tahap, yaitu pada tahap pertama, benang digulung dalam bentuk seksi-seksi pada sebuah drum besar yang salah satu ujungnya mengerucut atau biasanya disebut tambur. Kedua, semua seksi yang telah tergulung tersebut ditarik bersamaan membentuk satu lembar benang lusi dan digulung pada satu bim. Bim yang digunakan untuk menggulung benang tersebut adalah bim tenun, sehingga bisa langsung dipasang pada mesin tenun. Mesin hani lebar atau high speed wiper. Pada penghanian lebar atau langsung, benang langsung ditarik dari bobin yang dipasang pada grill dan langsung digulung pada bim hani. Penghanian lebar atau langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penghanian langsung dari bobin yang dipasang pada grill yang langsung digulung pada bim tenun. Jumlah benang yang dihani relatif sedikit. Proses ini dinamakan direct beaming. 2. Penghanian langsung dari bobin yang dipasang pada grill ke bim perantara atau bim hani. Bim-bim ini relatif lebih kecil ukurannya. Selanjutnya digabungkan pada mesin kanji untuk menghasilkan gulungan benang lusi yang dikanji dalam bentuk tenun. Proses ini dinamakan beaming. Proses penganjian atau shizi. Proses penganjian ini merupakan proses yang sangat penting juga. Pada proses ini benang-benang lusi dikanji yang sebelumnya sudah melewati proses penghanian atau warping. Tujuan dari proses ini adalah meningkatkan kekuatan benang, mengurangi bulu-bulu pada permukaan benang yang dapat menimbulkan masalah pada proses pertenunan, meningkatkan ketahanan gesek antar benang dan benang dengan bagian-bagian mesin. Bahan-bahan utama dalam proses penganjian dibagi menjadi 4 bagian dasar, yaitu air. Air adalah bahan utama larutan kanji. Bahkan jumlah air yang dipakai bisa mencapai lebih dari 75% dari total larutan obat kanji. Air yang dipakai sebaiknya air yang sudah diproses atau di softer dengan kesadahan yang rendah agar tidak berpengaruh baik pada stabilitas, kekentalan maupun akibat-akibat lainnya yang terjadi karena reaksi unsur logam pada air dengan bahan kimia yang dipakai. Starch agenis, yaitu bahan-bahan alami yang mengandung pati seperti pati jagung dan lain-lain, termasuk modified starch, yaitu bahan pati alami yang telah dimodifikasi. Bahan pati lainnya yang sering kita tahu adalah pati tapioka, pati jagung, pati terigu atau gandum, dan lain-lain. Adhesive agents, yaitu bahan perekat utama seperti PFA, akrilik,
dan lain sebagainya. Auxiliary agents yaitu bahan pembantu seperti pelumas anti jamur, bahan anti listrik statis. Tujuan akhir dari pengajian adalah menghilangkan atau mengurangi putus benang lusi selama proses pertenunan berlangsung. Putus lusi disebabkan oleh tegangan yang tinggi selama proses pertenunan atau bisa juga karena kekuatan benang yang buruk atau rendah. Tegangan yang tinggi pada benang lusi disebabkan karena pembukaan mulut lusi yang terlalu besar. Proses mencucukkan adalah proses memasukkan helai-helai benang lusi yang berturut-turut ke dalam lubang mata dropper, lubang mata gun, dan lubang sisir. Mencucukkan dipengaruhi oleh 1. Anyaman kain yang akan dibuat, 2. Alat pembentuk mulut lusi, 3. Mesin tenun dan jenis mesin tenun yang akan digunakan. Kekurangan mencucuk menggunakan mesin. 1. Mesin memerlukan operator. 2. Mesin hanya sebagai pengganti operator penyuap. 3. Saat mencucukkan pada sisir, maka mesin tidak berfungsi. 4. Gerakan lambat dan penyetelan yang rumit. Alat-alat proses mencucukkan: 1. Drawing hook, 2. Bisa cucuk, 3. gun, 4. dropper, 5. sisir, 6. beam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencucuk benang: 1. Drawing hook dan hook baik-baik. 2. Benang tidak boleh bersilangan. 3. Sisir tidak boleh berkarat. 4. Dropper dan dropper serta rel gun dan gun harus bersih. Proses pemaletan adalah menggulung benang dari bentuk bobin kon, silinder, atau bentuk lain dalam bentuk palet yang akan digunakan sebagai benang pakan pada proses tenun. Tujuan proses pemaletan: membuat gulungan benang pakan dengan volume yang sesuai dengan standar ukuran yang ditetapkan sehingga dapat meningkatkan mutu dan efisiensi produksi pada proses pertenunan. Persyaratan gulungan palet yang baik: 1. Gulungan harus padat agar lapisan benang pada bobin palet tidak akan tergelincir atau terlepas pada saat proses menenun, tetapi lapisan benang tersebut hanya terurai lapis demi lapis sesuai dengan kecepatan jalannya teropong satleh. 2. Diameter benang dalam palet harus lebih kecil dari lebar bagian dalam teropong agar benang pakan saat ditarik tidak terjepit. Macam bentuk bobin palet: 1. Bobin palet biasa digunakan pada mesin tenun biasa ordinary, yaitu mesin tenun yang pergantian pakan dilakukan secara manual. 2. Bobin palet perba elektrik. Bobin palet pada kepala bobin terdapat cincin-cincin dan pada bagian penangkalnya dilapisi dengan logam. Digunakan pada mesin tenun otomatis pergantian palet dengan perba pakan elektrik. 3. Bobin palet peraba mekanik. Bobin palet yang pada kepala bobin terdekat cincin-cincin. Bobin ini biasanya digunakan pada mesin tenun otomatis pergantian palet dengan perba pakan mekanik. Bobin palet yang pada bagian pangkal terdapat lubang peraba pakan. Bobin ini biasanya digunakan pada mesin tenun otomatis pergantian teropong dengan peraba mekanik. 4. Bobin palet fotoelektrik. Bobin palet pada kepala bobin terdapat cincin-cincin dan pada pangkal bobin terdapat lubang-lubang.
Bobin palet ini digunakan pada mesin tenun otomatis pergantian palet atau pergantian teropong dengan peraba fotoelektrik. Mesin palet dapat digolongkan menjadi 3. 1. Mesin palet bentuk corong. 2. Mesin palet dengan rol kerucut. 3. Mesin palet dengan bak minyak. Pemasangan bobin pada spindle dengan sistem tekan pada kedua ujung pangkalnya. Sistem penggulungannya yaitu bobin diputar tetap dengan pengantar benang yang bergerak maju mundur sambil sedikit demi sedikit bergeser dari pangkal sampai ke ujungnya. Gerakan penggulungan benang. Driving shaft akan berputar jika handle pada posisi mesin jalan. Driving shaft akan memutar poros spindle dengan perantaraan roda gigi. Bobin yang terpasang pada spindle akan berputar menggulung benang. Setiap spindle mempunyai pengantar benang yang terpasang pada poros. Gerakan pengantaran benang. Poros pengantar bergerak bolak-balik diputar sedikit demi sedikit oleh gigi yang diperpanjang oleh sepil yang membawa pengantar benang. Sepil atau traverse bar ini mempunyai ulir sepanjang batangnya. Dengan berputarnya traverse bar, pengantar benang akan bergerak maju sedikit demi sedikit bergeser dari pangkal sampai ke ujung traverse bar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.